everyone, welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku akan kasih pendapat aku tentang brand dari Korea yang aku yakin ini cukup terkenal. Dia ini adalah Sam By Me, dan ini aku ada varian mereka yang HA, BHA, PHA 30 Days Miracle. Dan di sini aku baru aja dikirimin satu set lengkap sama Style Korean. Thank you Style Korean. Dan ini juga include serum terbaru mereka. Jadi serum mereka tuh sempat di remake, karena kalau nggak salah aku dengar-dengar serum yang sebelumnya, jadi untuk formula sebelumnya dia itu seperti terlalu banyak kandungan aktifnya, sehingga ada beberapa kulit yang nggak bisa pakai. Jadi dia tuh bikin serum yang light, jadi ini lebih ringan untuk dipakai. Dan aku akan kupas tuntas satu persatu dari ingredientsnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang masih belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Nggak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Tapi sebelumnya aku akan jelasin terlebih dahulu mengenai tipe kulit aku. Jadi tipe kulit aku ini adalah sensitif kombinasi dengan bagian T-zone berminyak dan bagian pipi normal. Jadi buat kalian yang masih belum tahu tipe kulit kalian, kalian bisa cari tahu terlebih dahulu supaya skincare yang kalian pakai akan lebih maksimal di kulit kalian. Dan sebenarnya paket aku ini baru datang sekitar 1 minggu yang lalu dan aku langsung pakai semua. Tapi aku baru aja coba mereka tuh dalam waktu 1 minggu. Sebenarnya aku tuh pengen coba mereka tuh dalam waktu 1 bulan, apalagi karena klaim mereka yang 30 Days Miracle. Aku benar-benar pingin tahu kira-kira setelah 30 hari pemakaian akan seperti apa. Cuman karena ini udah seminggu, jadi aku mau share kira-kira setelah 1 minggu perubahannya seperti apa. Tapi mungkin nanti aku akan bikin part 2-nya setelah 30 hari akan seperti apa. Jadi tetap stay tune. Dan aku akan mulai dari bahas packaging mereka. Jadi mereka ini dikirim dalam bentuk paket, dan di dalamnya tuh ada kotak seperti ini. Jadi aku dapat dari program mereka Try Me Review Me dari Style Korean. Dan kotaknya tuh bener-bener lucu banget dan bener-bener aman banget karena bubble wrapnya tuh bener-bener banyak banget. Kemudian aku akan jelasin yang pertama, ini ada yang clear foam. Jadi ini untuk sabun mukanya, yaitu bentuknya seperti ini untuk dosnya. Jadi dia tuh gabungan warna hijau dan warna putih gitu. Kemudian di sini ada penjelasannya, cara pemakaiannya, kemudian ada peringatannya, kemudian ada ingredientsnya juga, ada komposisinya. Kemudian untuk packaging dari facial washnya sendiri, dia tuh seperti ini. Jadi dia tuh bentuknya tube gitu, dan ini dibuka seperti ini. Yang kedua, di sini aku ada toner mereka. Jadi untuk packagingnya, untuk boxnya, dia tuh sebenarnya mirip-mirip, bisa dibilang sama semua. Jadi gabungan warna hijau dan juga warna putih. Dan untuk packaging dari tonernya sendiri, dia tuh seperti ini. Dan di sini tuh banyak keterangan-keterangannya juga, dan aku akan bahas satu-satu setelah ini. Kemudian di sini juga ada serum mereka yang light, dan mereka itu bentuknya seperti ini. Dan dia tuh bentuknya pump gitu, dibuka seperti ini. Dan untuk tonernya tadi dia tuh dibuka seperti ini, dan bentuknya dia tuh seperti ini. Jadi seperti toner pada umumnya. Dan yang terakhir di sini aku juga dapat krim. Dia bentuknya seperti ini, jadi jar gitu. Dan di dalamnya dia tuh ada segelnya lagi seperti ini. Jadi ini untuk supaya lebih kedap aja. Dan waktu itu untuk facial foamnya dan juga untuk tonernya, dia tuh ada segelnya lagi di bagian dalam. Jadi seperti ada aluminium foilnya gitu. Tapi karena ini udah aku pakai, jadi juga udah aku buka. Jadi di sini yang pertama aku akan bahas mengenai facial wash mereka. Jadi dia ini ditulis dermatologist tested. Kemudian ini untuk acne care, deep cleansing, dan juga exfoliation. Dia juga mengandung tea tree leaf water 10.000 ppm parts per million. Kemudian Centella asiatica 150.000 ppm, dan ini bisa digunakan untuk acne prone skin. Untuk komposisinya sendiri, di sini dia tuh mengandung ada Centella asiatica yang udah aku sebutin tadi. Kemudian di sini ada beberapa jenis AHA. Kemudian dia ini juga mengandung BHA berupa salicylic acid 5.000 ppm. Kemudian dia ini juga mengandung peppermint oil. Jadi dia ini seperti untuk efek cooling gitu. Kemudian dia ini juga mengandung tea tree leaf water yang bagus banget untuk jerawat-jerawat yang lagi meradang. Tapi aku rasa untuk teman-teman yang punya kulit super sensitif, untuk peppermint oil ini bisa dihindari, karena pada saat pengaplikasiannya yang aku rasain dia tuh ada sedikit cooling effect-nya. Tapi aku rasa dia juga nggak bikin iritasi juga.
Untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti ini. Jadi dia tuh seperti gel cream gitu. Ini sebelum kita kasih air. Dan nanti setelah kita kasih air, dia tuh akan menjadi foam yang bener-bener halus banget. Dan dia ini nggak bikin kulit kita tuh kering seperti ketarik, tapi juga nggak melembabkan. Selain itu dia itu juga ada cooling sensation-nya, jadi ada seperti rasa dingin pada saat diaplikasikan. Tapi overall aku rasa dia nggak bikin kulit aku iritasi ataupun merah-merah maupun kering seperti ketarik gitu. Dan menurut pendapat aku pribadi, menurut aku dia ini aku rasa cukup bagus sih. Apalagi kalau misal teman-teman ini punya kulit yang berminyak ataupun acne prone, aku rasa ini akan cocok banget untuk kalian. Karena menurut aku dia ini ringan banget dan dia tuh nggak bikin kulit kita makin berminyak, tapi juga nggak bikin kulit kita makin kering. Tapi aku rasa untuk teman-teman yang punya kulit yang kering atau dehydrated, aku rasa kalian perlu cari facial foam yang ada sedikit efek melembabkannya. Dan untuk harganya sendiri aku akan cantumin aja di sini supaya kalian juga bisa tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Dan aku juga akan taruh semua link dari produk-produk ini di description box untuk kalian. Yang berikutnya aku akan bahas mengenai toner mereka. Jadi ini adalah AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner. Dan di sini ada niacinamide-nya 2%. Dan untuk klaim mereka, dia ini mengandung Real Tea Tree 10.000 ppm. Kemudian ini juga bisa untuk pore care. Kemudian untuk brightening effect dan juga moisturizing. Dia juga udah dites dan dia ini non-comedogenic. Kemudian dermatologist tested dan kemudian ada Good Manufacturing Cosmetic Practice. Dan di sini juga ada skin exfoliating ingredients, dual function cosmetic, dan juga low pH toner. Jadi ini juga bisa menyeimbangkan pH di wajah kita supaya dia tuh nggak terlalu asam dan juga nggak terlalu basah. Dan untuk komposisi lainnya, di sini ternyata dia itu ada beberapa ekstrak tumbuhan seperti tea tree leaf oil, kemudian ada papaya fruit extract, kemudian di sini juga ada witch hazel. Untuk witch hazel sendiri, dia ini sering banget digunakan untuk anti-inflamatori, anti-iritan, dan juga untuk melawan jerawat-jerawat. Kemudian dia ini juga ada BHA berupa salicylic acid sebanyak 100 ppm dan juga ada lactobionic acid sebanyak 100 ppm, citric acid 500 ppm, dan juga dia ini mengandung peppermint oil. Jadi untuk teman-teman yang punya kulit super sensitif, mungkin kalian perlu pikir-pikir karena dia ini mengandung peppermint oil. Cuman aku rasa masih oke karena list peppermint oil ini ada di paling bawah, which mean dia ini komposisinya paling sedikit di antara bahan-bahan lainnya. Untuk teksturnya dia tuh seperti ini, jadi bener-bener cair seperti air. Dan dia ini juga sama sekali nggak ada warnanya, dia juga nggak lengket pada saat diaplikasikan. Cuman memang dia ini nggak gitu melembabkan, jadi seperti toner yang super ringan. Menurut pendapat aku sendiri, toner ini bener-bener refreshing banget. Meskipun dia tuh nggak ada efek coolingnya atau ada seperti dingin pada saat diaplikasikan gitu. Tapi dia ini bisa bantu untuk bikin kulit kita tuh kerasa lebih fresh. Dan untuk efek mencerahkannya secara signifikan aku masih belum terlihat. Cuman kulit aku nggak tambah kusam. Jadi aku rasa dia memang ada efek mencerahkannya. Dan aku akan coba pakai ini sekitar 1 bulan lagi. Dan aku akan update lagi ke kalian. Dan for your information aja, biasanya aku tuh simpen semua skincare yang aku pakai itu di dalam dosnya kembali seperti ini. Jadi aku masukin ke boxnya lagi supaya dia tuh nggak terkontaminasi sama cahaya matahari atau bahkan oksidasi. Jadi supaya kualitas mereka lebih terjaga aja seperti semula. Dan untuk harganya aku akan cantumin juga di sini supaya kalian bisa tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Selanjutnya aku akan bahas mengenai serum mereka. Jadi ini adalah AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum yang light. Dan dia ini mengandung Trucica 15% yang bagus banget untuk menenangkan kulit yang lagi iritasi. Dia ini mengandung Real Tea Tree sebanyak 730.000 ppm. Kemudian untuk klaimnya dia ini bisa untuk calming, soothing, dan juga untuk skin relaxing. Kemudian dia ini juga bisa improve skin texture, jadi untuk mengatasi tekstur yang ada di kulit kita. Kemudian dia ini juga low pH serum yang bisa menyeimbangkan pH di kulit kita. Kemudian untuk komposisi lainnya, di sini dia ini mengandung Centella asiatica extracts 15%. Kemudian dia ini juga mengandung Hoituina cordata extract. Ini bagus banget untuk calming kulit kita. Kemudian di sini juga ada willow bark extract. Ini juga untuk calming kulit kita. Kemudian di sini dia tuh juga mengandung BHA berupa salicylic acid 50 ppm. Kemudian dia juga mengandung lactobionic acid 100 ppm. Dan ternyata dia ini juga mengandung peppermint oil
Tapi untuk pada saat diaplikasikan dia tuh sama sekali nggak ada cooling effect-nya ataupun sensasi dingin pada saat kita aplikasiin di wajah kita. Untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti ini, jadi dia tuh lebih kental daripada air meskipun cuma sedikit. Dan pada saat dibaurkan dia tuh sama sekali nggak ada warnanya. Untuk warnanya sendiri, pertama kali kita keluarkan dari produknya, dia tuh warnanya ada sedikit warna hijau gitu. Tapi setelah itu dia nggak menimbulkan warna sama sekali. Dan dia ini juga nggak lengket, tapi juga nggak melembabkan kulit kita. Tapi aku rasa untuk teman-teman yang punya kulit berminyak ini akan cocok banget untuk kalian, karena meskipun dia nggak ada efek melembabkannya, dia tuh bisa sedikit hydrate kulit kalian dan nggak bikin kulit kita tuh makin berminyak. Selain itu dia juga super ringan, dan untuk hasil akhirnya dia ini juga bukan yang dewy, jadi dia tuh bener-bener seperti menyatu dengan kulit kita langsung. Karena dari yang aku coba, dia ini meresap dengan sempurna. Dan untuk pendapat aku sendiri, menurut aku dia ini serumnya super ringan dan juga nggak lengket sama sekali. Dan pada saat diaplikasikan dia itu cepat banget menyerapnya. Tapi dia ini kurang melembabkan, jadi untuk teman-teman yang punya dehydrated skin ataupun kalian yang punya dry skin, mungkin kalian perlu cari serum yang emang untuk hydrate, karena ini aku rasa lebih terfokus untuk mengatasi masalah jerawat itu sendiri. Tapi dia juga nggak mengeringkan sama sekali, jadi seperti di tengah-tengah gitu. Kemudian dalam pemakaiannya memang dia ini harus di shake terlebih dahulu, karena kalau nggak salah waktu itu aku lihat dia itu ada seperti butiran-butiran di dalamnya. Untuk harganya sendiri aku akan taruh di sini supaya kalian juga bisa tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Dan yang terakhir aku akan bahas mengenai AHA PHA 30 Days Miracle Cream. Jadi dia ini mengandung centella 70%. Jadi untuk kandungan centellanya dia ini mengandung 700.000 ppm. Kemudian dia ini dermatologist tested juga. Kemudian dia ini bisa digunakan untuk improve skin barrier kita, untuk calming dan juga moisturizing. Dan dari yang aku pakai, aku rasa dia ini teksturnya lebih ke arah gel daripada krim. Aku akan tunjukin ke kalian. Jadi untuk teksturnya dia tuh seperti ini. Jadi dia tuh lebih ke arah gel daripada krim. Dan dia tuh sebenarnya warnanya sedikit hijau muda gitu, seperti pale green. Tapi pada saat kita baurin dia tuh sama sekali nggak ada warnanya. Dan aku rasa untuk kemampuan melembabkannya dia standar, dan aku rasa dia akan lebih cocok untuk kulit kalian yang berminyak, karena untuk kulit kalian yang kering aku rasa ini akan kurang melembabkan di kulit kalian. Tapi untuk teman-teman yang punya kulit berminyak aku rasa ini akan cocok banget, karena dia tuh bener-bener ringan parah, kemudian nggak ada lengketnya sama sekali, dan dia ini juga cepat banget menyerap di kulit kita. Dan dari pemakaian aku selama 1 minggu, menurut aku dia ini bisa melembabkan kulit aku, cuman nggak secara maksimal. Tapi aku rasa ini masih oke. Jadi aku rasa ini akan lebih cocok di kulit teman-teman yang emang berminyak daripada kulit teman-teman yang kering. Karena kalau misalnya kulit teman-teman itu kering, aku rasa akan lebih baik teman-teman cari moisturizer yang emang untuk kulit kering. Dia nggak ada sensasi dinginnya pada saat kita aplikasikan, dan aku rasa dia ini juga cepat menyerap di kulit kita. Dan untuk hasil akhirnya dia juga nggak dewy, jadi ini nggak akan bikin kulit kita kelihatan makin berminyak. Dan untuk harganya sendiri aku akan taruh aja di sini supaya teman-teman juga bisa tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Dan sekarang aku akan jelasin mengenai cara pemakaiannya. Jadi ini aku baru aja cuci wajah aku. Kalau misal kalian pakai ini pada saat day skincare, yang pertama kita akan pakai facial foam mereka. Cuman kalau misal kalian pakainya pada saat night skincare, maka biasanya untuk aku sendiri itu pakai cleansing oil terlebih dahulu, kemudian baru pakai facial washnya. Yang kedua, aku akan pakai toner mereka. Jadi biasanya aku tuh untuk penyimpanan skincare itu emang aku taruh di kotaknya aja, supaya dia tuh sama sekali nggak kena cahaya matahari. Dan aku juga akan ambil kapas. Jadi ini kapas biasanya aku bagi setengah gitu. Aku akan ambil secukupnya aja. Aku akan swipe pelan-pelan di kulit aku. Jadi ini nggak terlalu aku geser atau aku tekan. Dan aku juga menghindari area yang terlalu dekat sama mata. Dan untuk arah pada saat kita swipe, biasanya aku akan tarik ke arah luar seperti ini. Selanjutnya aku akan pakai serum dari mereka, dan ini itu serum mereka yang formula baru, jadi serum yang light. Karena kalau nggak salah sebelumnya itu aku dengar mereka ini untuk komposisinya tuh sedikit keras, dan jadi mereka keluarin yang light, jadi lebih ringan gitu. Dan untuk cara pemakaiannya biasanya ini harus di shake terlebih dahulu. Kemudian aku akan ambil satu pump di punggung tangan aku, dan kemudian langsung aku baurin aja di wajah aku. Aku akan ratain aja, dan aku tetap menghindari area yang dekat sama mata. Dan aku juga nggak akan terlalu neken,
Kemudian setelah sudah merata semua, aku akan tap-tap supaya dia lebih nyerap. Dan tadi aku lupa untuk pasang acne patch aku. Jadi ada beberapa tempat di sini tuh yang emang ada jerawat meradangnya. Jadi aku harus pakai acne patch. Biasanya aku akan pakai acne patch itu setelah aku pakai toner. Karena biasanya pada saat aku pakai toner akan aku swipe terlebih dahulu, kemudian baru aku kasih acne patch. Tapi karena dia ini serumnya masih tergolong nggak serum yang berat gitu, jadi aku rasa masih nggak masalah untuk ditumpuk sama acne patch. Karena kalau misal kita udah layering skincare, biasanya itu acne patch kita tuh jadi nggak gitu nempel sama kulit kita. Dan ini aku udah pasang acne patchnya, dan tadi aku juga udah sempat pakai eye cream. Karena abis ini aku akan make up, jadi aku pastiin untuk pakai acne patch di tempat-tempat yang emang jerawatnya lagi meradang, supaya mereka nggak makin meradang pada saat kita tumpuk pakai makeup. Kemudian aku akan pakai moisture cream mereka. Jadi sebenarnya dia ini, kalau aku bilang dia tuh lebih ke arah gel daripada krim, dan dia tuh ringan banget. Aku akan pakai secukupnya aja, dan aku langsung taruh aja di beberapa bagian wajah aku, dan aku ratain aja. Kemudian aku juga akan tap-tap supaya dia lebih menyerap. Dan biasanya kalau misal aku lagi night skincare, biasanya aku akan berhenti sampai di sini. Cuman karena ini lagi untuk day skincare, biasanya aku juga pakai sunscreen setelah aku pakai moisturizer. Dan sebenarnya untuk rangkaian ini aku tuh sempat pesimis banget, karena aku itu nggak pernah coba satu rangkaian penuh untuk AHA, BHA, PHA yang merupakan eksfoliasi kimia. Jadi pada saat aku terima ini tuh aku antara mau coba atau enggak, tapi karena emang ini udah terkenal banget, jadi akhirnya aku coba sekaligus satu rangkaian. Karena sebenarnya aku sendiri bukan pendukung buat teman-teman yang pakai satu rangkaian bener-bener untuk eksfoliasi semua seperti ini. Cuman kalau dilihat lagi dari bahannya, ternyata mereka ini juga udah memformulasikan skincare mereka itu dengan sangat hati-hati. Karena untuk facial foamnya, dia juga ada mengandung centella asiatica untuk menyeimbangkan. Kemudian untuk krimnya, dia juga lebih banyak centella asiaticanya, supaya efek eksfoliasi dari beberapa rangkaian sebelumnya itu lebih seimbang dan akhirnya nggak over exfoliate di kulit kita. Dan selama pemakaian 1 minggu, mereka ini nggak bikin kulit aku iritasi sama sekali. Malah kalau aku bilang dia ini juga bisa calming dan juga soothing kulit aku. Cuman, aku rasa mereka ini ada efek purgingnya, terutama di bagian wajah aku sebelah kanan. Jadi, wajah aku sebelah kanan, ini aku ada tempel beberapa acne patch, karena emang mereka ini muncul beberapa jerawat di bagian kanan wajah aku, sedangkan di bagian kiri dia sama sekali nggak ada. Dan buat teman-teman yang masih bingung bedanya purging dengan breakout, kalau purging biasanya kalian itu akan kerasa kalau misal di bawah permukaan kulit kita ada komedo ataupun kotoran. Kemudian purging dia itu akan keluar menjadi jerawat, dan nanti setelah sudah keluar jadi jerawat, dia itu akan sembuh dengan sendirinya. Beda halnya dengan breakout. Kalau breakout itu emang kita nggak cocok aja sama produknya. Jadi meskipun di dalam permukaan kulit kita itu nggak ada komedonya ataupun nggak ada kotorannya, dia itu akan muncul jerawat gitu aja. Sedangkan yang aku rasain di wajahku setelah aku pakai 1 minggu dari rangkaian ini, aku rasa ini purging, karena emang di bagian kanan wajahku dia itu memang pada saat dipegang gitu, dia itu ada seperti teksturnya di bawah lapisan permukaan kulit aku. Dan di bagian-bagian itu tadi emang muncul jerawat seperti di sini, dan juga di area pipi bagian belakang aku. Dari situ aku taunya itu purging. Jadi untuk teman-teman semua, benar-benar perhatiin kira-kira itu purging atau breakout. Kalau breakout, itu berarti kalian nggak cocok sama produknya, dan itu berarti kalian harus ganti. Sedangkan kalau purging itu seperti dia tuh mendetoks kulit kita supaya nanti akan jadi lebih bersih. Dan meskipun seperti yang aku tadi udah bilang, aku sempat pesimis pakai satu rangkaian yang ada AHA, BHA, dan juga PHA-nya setiap hari, ternyata mereka ini nggak bikin skin barrier aku rusak juga. Karena untuk di krimnya, aku rasa dia tuh ada untuk skin barrier juga. Kemudian dia ini juga dilengkapi sama moisturizing agent dan juga calming, sehingga kulit aku sendiri tuh nggak jadi over exfoliate. Dan jujur selama seminggu ini aku emang nggak eksfoliasi lain kecuali pakai ini, karena emang aku sedikit takut, karena aku sendiri tuh pernah over exfoliate sampai breakout. Dan memang karena akhir-akhir ini aku tuh juga kurang minum, jadi kulit aku tuh kadang bisa kerasa dehidrasi gitu. Dan pada saat dehidrasi aku biasanya akan tambah essence yang emang untuk hydrate kulit aku supaya dia itu tetap plump dan juga nggak kering. Karena untuk kulit dehidrasi sendiri aku rasa
untuk set ini emang kurang bantu. Jadi pada saat kulit aku kerasa dehidrasi, aku akan tambahi satu step skincare lagi untuk emang bener-bener hydrate kulit aku. Tapi overall aku rasa untuk rangkaian ini emang bener-bener dia tuh bagus banget untuk kulit teman-teman yang berjerawat ataupun yang acne prone. Kemudian untuk teman-teman yang punya kulit berminyak, kalian juga bisa pakai ini. Sedangkan untuk teman-teman yang punya kulit kering ataupun dehidrasi, aku rasa kalian perlu rangkaian produk yang emang untuk menghidrasi dan juga melembabkan. Dan kalau misal teman-teman tanya kira-kira mana dari rangkaian ini yang paling efektif untuk jerawat, aku rasa aku nggak bisa bilang yang paling efektif yang mana, karena memang untuk satu rangkaian ini dia tuh benar-benar seperti menyeimbangkan kerja dari setiap skincare-nya. Jadi bisa dibilang mereka ini saling menyeimbangkan antara eksfoliasi, kemudian untuk mengatasi jerawat dan juga melembabkan kulit kita. Dan kalau aku nggak salah ingat, sebenarnya mereka ini dijual dalam bentuk rangkaian gini juga, cuman aku akan cek aja lagi. Nanti kalau misal emang ada yang dalam bentuk set, aku akan taruh harganya di sini aja supaya kalian juga bisa pikir-pikir kira-kira kalian mau beli atau enggak. Cuman nanti kalau ternyata emang nggak ada, aku nggak akan cantumin harga dalam bentuk setnya. Dan aku rasa sekian dulu untuk video hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar, entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!